What's up, what's good? Balik lagi di Surpot Nendang Boom. Yes sir, that's right. Welcome back to the final episode, Final episode of the year ya. season. Of the season. Yeah, of the year juga bener. Betul. Headset. Ayolah bro, udah lama gak podcast ya. Jujur. Ngomongin soal podcast ya. Lo kemarin baru aja podcast live sama Sarah. Betul. Sarah Marco Uncut. Uncut. Boleh jelasin gak sih? Apaan sih itu? Gue dateng tapi gue ketiduran jadi. Jujur. Iya. Gue juga nggak tahu apa. Lo gak tau apa? Iya, tapi maksudnya untuk celebration kalau sama Ko itu bikin podcast. Oke. Terus dia kan konsepnya kayak Mingle. orang-orang ngasih tahu tentang masalahnya. Insecuritiesnya. Oke. Terus lu cuman bilang thank you for sharing. Enggak. Kasih solusi mas. Kita kayak nongkrong aja terus kayak nanya-nanya aja. Ya ini. Kayak thank you for the overcome your fear gitu. Apa sih? Tapi gini ibaratnya ya. Iya. Blay, gue lagi puyeng banget nih. Thank you udah cerita sama gue kalau lu puyeng. Beda kayak. Oh, beda kayak misalnya nongkrong. kayak lu ngomongnya kan lagi ada masalah. Itu terus. Kadang orang cuma pengen didengar loh. Oh oke. Jadi konsepnya kayak gitu. Iya. Kemarin ada yang lu ingat nggak masalahnya apa? Coba kalau boleh tahu. Yang lu dengerin tuh masalahnya apa tuh? Jadi tuh ada cewek Uh-uh. yang keluarganya tuh nggak harmonis lah. Oke. Terjadi perselingkuhan. Damn. Sampai dia nggak percaya Cinta. akan cinta. Oke. Tapi ternyata surprisingly dia tuh di apa sih? Gidau. Au di gidau. Au gitu. Ternyata dia tuh sama tunangannya proposal. Dipropose. Ngerti kok. Pebopas. Iya itu Pokemon lu gila sih. Itu nama Pokemon. Oke di prosop. Di postpone kan. Nah iya di Post Malone. Iya. Ternyata cewek di Post Malone. Di Pabalus. Iya benar. Sampai akhirnya dia percaya, oh ternyata Ada. gue bisa menemukan cinta gue sendiri dari sosok laki-laki ini. Oke. Gitu. Dari yang nggak percaya cinta sampai akhirnya Bisa luluh lagi. gua dilamar gitu. Makanya kayak ternyata thank you for sharing. Baru thank you for sharing. Akhirnya lu bisa overcome your fear gitu. Masa lalu lu. Oke, jadi kayak lebih ke being vulnerable aja Iya. di kerumunan itu. Kayak ini tuh safe place kita sama-sama. We are on this together. Jujur lebih kayak ini tau gak sih? Yang fokus grup gitu jatuhnya. Iya sih. Halo, saya Marlo, saya alkoholik 3 tahun. Saya pengen berhenti gitu. Iya, tapi maksudnya niatnya tuh kayak ya udah kita nongkrong bareng aja. Sama-sama gitu. Iya enggak sih? Iya. Jadi sebenarnya gini, gue tuh mau support kakak gue kan. Gue terima jadi pokoknya kemarin tuh. Iya, gue kan mau support kakak gue kan. Iya. Terus tempatnya gelap, Sumpah ngantuk banget ya. sofanya empuk, Iya. ruangannya dingin. Enak ya? Terlelap. Gue pokoknya cuma melek kalau ada yang tepuk tangan sama iya atau ada yang ini berisik. Jadi kan misalnya lu sering, gue nggak tahu apa yang terjadi, pokoknya tiba-tiba ada yang gini, cie gitu. Iya. Nah itu kenapa tuh? Ya nggak tahu. Soalnya kan salah kan temen gua. Orang mungkin aneh ngelihat temen terlalu dekat kalau beda gender. Oke. Apa platonik? Iya. Kalau Hubungan. gua sama temen cowok kayak ya biasa aja temen. Tapi gue dicie-ciein juga kalau mau baca sama Valio cie gitu. Ya gue juga bingung apaan sih gitu. Iya, maksudnya gitu aja. Tapi mungkin mereka kayak ih kok deket banget. Ya masa temen musuhan? Aneh sih, Iya ya. aneh. Iya. Tapi mungkin gak sedekat itu buat orang-orang. bisa jadi. Tapi thank you for coming ya. Thank you for having me ya. Iya. Thank you for having fun ya. Iya. Lu tapi kayak penat banget bro, pala. Nih, ngerokok dulu aja. Jarak banget. Lu jarak banget. Sorry, bosen. Tapi mengingat ini udah di penghujung season, ayo dong tapin dong Brian. Ya nggak sih? Season depan jadi gini guys.
Kayak sebenarnya season depan kalau udah nggak ada brand kita udahan nggak sih? Bukan udahan, kita rehat. Kita Kalau kata Kunto Aji tuh kita rehat. kita mengistirahatkan Suruh Tendang lah. Untuk waktu yang Tidak tahu. tidak tahu. Iya soalnya maksudnya Dingin. iya. Kalau ini Sarah Marco angkat, fear yang gue takut adalah nggak dapet job. Oh iya. Iya. Emang what's your feel kalau kemarin tuh Iya pembahasannya. kan? Jadi gimana nih Bang Marco kalau boleh bantu? Aneh ya Ben ya. Iya iya. Menurut gua aneh sih. Sampai nggak masuk. Apa kurangnya sih? Iya. Kita tahu apa kurangnya? Fun iya. Iya. Lucu iya. Banget. Bahas apa aja bisa. Bisa. Ayo dong Ben. Ayo dong Ben. Gua kocok nih Pokemon. Asik. Pilih satu kartu nih gue sulap. Iya tapi Apa kita next time datengin tarot ada yang aneh nih feng shui kita. boleh sih. Tapi ini kita Kita tanya nih. kedorong ya Mbak ya? Masih aman-aman. Salah kamera gua. Mencong. Ada yang aneh nih. Sebentar ya. Nah, Betul. iya tapi boleh sih. Gimana kalau kita ada nanti kita bikin episode spesial? Spesial tarot fashion. Gimana kalau tarot versus tarot kita tandingin? Mana yang lebih tarot? Nyarot banget nih. Iya gak sih? Nyarot banget. Iya nggak? Sor, mata gua kelilipan. Capek banget anjing. Lancing orang kelilipan caper. Guys, pokoknya jangan main kartu Pokemon. Coba jelasin dong Kak, lu kenapa terjerumus ke kartu Pokemon? Awalnya tuh iseng-iseng. Ya kan? Ya udah deh. Marlo suka kartu Pokemon, Lucu juga. lucu juga. Apalagi kan dulu kan kita juga main kartu Pokemon tuh. Bener-bener dari OG lah. Kartu-kartu yang cuma kotak doang kan gambarnya. Iya bener, base set. Iya. Terus lama-lama kayak ya udah itu kan kenangan masa lalu, main Dragon Ball juga Dragon tuh Ball Z, Kaio. DBZ ya. Iya, terus kayak ya udahlah. Sekarang ya udah iseng aja. Terus kan gue nanya-nanya, ini balik kartu Pokemon dikit ya. Iya. Gue nanya-nanya, ya udah apa yang paling murah deh. Yang paling murah kan kartu Indonesia. Gitu. Terus ya udah kartu Indonesia Main lah. Gue ngerti tuh, ya udah koleksi-koleksi tuh 20.000, 40.000, 100.000. Ya basically lebih murah daripada yang lainnya. Oke. Lama-lama kayak aduh. Tapi ada beberapa, makanya gue pindah ke Jepang habis itu. Karena Lu tinggal di mana tuh waktu itu bro di Jepang? enggak pindah ke Pokemon Jepang. Oh gitu, gue kira lu pindah ke Jepang. Bukan, karena ada beberapa kartu yang nggak ada di Indonesia. Adanya cuma di Jepang sama di Inggris. Iya biasa kalau kayak promo atau kayak apa? Pokoknya waktu itu ada ikan tuh. Ikan ya pokoknya Lele gabus. Lumiere apa Luminel apa Lumineon. Lumineon. Itu nggak ada di Indo tuh. Uh. Adanya di Inggris sama di Jepang. Terus ada beberapa kartu lagi yang kayak Seabass itu gue nggak tahu namanya apaan tuh. Electros. Bukan. Stunfisk. Bukan. Gue kasih lihat lu dulu deh. Siapa tahu lu tahu. Oh iya, nanti Jinx. Oh iya Jinx. Jinx Pro? Amanda. Nah, ngomongin soal Amanda Zahra sekarang. Jangan. Nah, jadi kartu Pokemon yang katanya nggak ada di Indonesia itu namanya Basculin. Apa? Mau. Tahu Samudang? Bakso Malang. Ada yang mau bakso Malang ya? Nanti aja. Lewat tuh, sumpah. Kelihatan. Mana? Ada penampakan tadi. Udah lewat. Udah. Enak sih bakso Malang. Tapi kenapa bakso itu identik sama Malang? Karena kalau Ambon papeda. Iya. Kalau Manado woku. Ya kan? Ini bukan kita nggak lagi ngomongin kayak tiap Apaan sih? tadi kan maksudnya kayak tahu Gejot. Sumedang salah. Kayak gitu loh. Kenapa makanan favorit lo apa? American breakfast. Oke. Waktu itu lu nyari. Ya, waktu itu gue nyari tuh ada nggak tahu kenapa gue suka banget selain lotat Basculin. Kayak ikan camah gitu yang ini. Sumpah lucu banget gitu. Coba yang waktu itu bilang kartunya nggak ada tuh siapa? Ada temen gue namanya Nada. Ada. Lu ditipu. Scam. Tapi yang Lumineon itu kayaknya nggak ada emang. Lumineon mungkin agak susah ya. Iya. Terus kayak oh ya udah deh. Gue kenapa nggak koleksi Indo plus Jepang?
Oke. Gitu. Terus lagi koleksi kisaran gue waktu itu udah habisin anjing. Ada lagi. Indonesia itu biasa ada. Cuman emang agak susah buat nyari karena banyak orang yang nggak brewek Indo. Iya, dan kadang yang lu mau itu dari set-set yang lama. Jadi yang kayak ya kan karena gue baru main juga. Iya, tapi yang lu mau tuh yang kayak OG gitu loh. Iya. Dan agak mahal pricey gitu ya. Tapi maksudnya gue kan mikirnya kayak ya udah Indonesia buat koleksi pribadi. Jepangnya ada kartu-kartu atau artnya yang gue pengen, bener-bener pengen kayak misalnya kan ada hologramnya gitu. Kalau kayak lagi mitos kak. Tuh. Oh iya. Lo bodoh anjing. Iya. Terus tiba-tiba setelah kisaran 2 juta gue mengeluarkan duit atau 3 jutaan untuk Indonesia, untuk Jepang. Untuk Jepang, oke. Gue kepikiran. Sabar, tadi ada suara untuk gue. Gue belum makan. Kok tiba-tiba ada asam lambung naik? Asam naik gitu. Ketika udah 3 juta. Emang dengar. Lu depan mikrofon gue dan. Gue lagi gini. Dan gue sadar betul gue lagi diem. Iya. Gue kayak agak shock dikit tuh. Apaan tuh? Oke. Tapi maksudnya pas ketika asam naik. Iya. Oke, minum kopi ya? Iya, minum kopi. Tapi ketika pas lagi gue kumpulin set Jepang gitu, ya? koleksi Jepang, gue mikir what if gue udah nggak mau main. Damn. Terus kan kayak Indonesia, buat market Indonesia, Jepang yang nggak begitu mahal tapi nggak begitu cuan juga kalau misalnya gue jual lagi. Iya. What if gue nggak main terus nggak laku nih kartu-kartunya? Lah rugi dong. Iya. During dong. Iya. Rudy gong. mau. Gue pindah. Kayaknya gue mending gue jual semua. Pindah ke Inggris. Walaupun harganya mahal banget. Tapi kalau gue udah nggak main lagi, masih bisa dijual gitu loh. Masih ada harganya. Misalnya kartu Indonesia 20.000, kartu Jepangnya mungkin 60 sampai 75-an. Kartu Inggrisnya cepet sampai 150-an gitu loh. Make sense. Jadi kalau gue nggak main lagi kayak fuck gue nggak mau main lagi, masih bisa gue jual karena marketnya global. Nice. Ya. Itu pemikiran yang bagus sih kak. Iya kan? Itu pemikiran yang bagus. Welcome. Jadi buat ada yang mau kasih gue kartu Inggris. Nggak ada yang mau ngasih mas. Oh nggak ada ya. Okay. Inggris mahal semua mas. Jujur iya. Iya. Makanya gue kayaknya biarpun kata lu gambarnya paling jelek. Iya. Hit rate-nya paling susah. Tapi buat global gue masih bisa kayak jual di Tokped bisa, di Amazon bisa, ke orang juga bisa. Lu lagi ke Amerika datang ke car show bisa. Biarpun kayak misalnya $1 ya nggak apa-apa. Iya, apa-apa lah. Kalau ngincarnya $1 sih kartunya. Harusnya yang gede-gedean ya. Iya dong, $30. $50 ya oke lah. Iya, terus gue juga baru tahu ternyata Pokemon tuh ada Koreanya juga ya. Ada. Korea, Cina, Simplified Chinese, terus Spanyol, Thailand, Jerman. Oh Jerman juga. Jerman ada. Rubicon. itu mobil. Iya itu mobil. Tapi ini kita di episode terakhir jangan ngomongin Pokemon dulu. Iya. Tapi ada sih satu gong banget kemarin Karama. Gua sama Karama trade sama emas. Trade-nya sama emas 10 gram. Jadi harga emasnya tuh 27 juta. Itu sebenernya. gong sih. Tapi karena gua males untuk jual ke toko emas. Aneh banget. Sebenarnya cuma kayak TC sih. Iya tapi sih, gue males. Terus gue mikir kayak malu juga belum punya emas. Bener, ini emas pertama gua di hidup. Iya. Terus ya udah kenapa nggak gua turunin harga gua demi malu dapetin emas, dan gue juga sedikit cuan karena gue ngutang 6 juta. Iya, cash. Gue ngutang 4 juta buat brewek tuh buka-buka kartu nggak jelas. Sama gua, jelas. Nggak jelas kalau nggak dapet hit. Nggak jelas gara-gara lu bukan brewek sebenarnya. Apa sih? Lu take all. Oh iya, take all. Nggak dapet kartunya juga lagi. Lewat lagi kak. Dia ngeliatin kita terus kayak, wih, lagi sih. Nih. Ada penampakan. Mana? 3, 2, 1. Mana? Nih. Itu masuk. Dia berhenti sebelah. Sumpah. Oke, lanjut. Muter sekali lagi, gue beli. Coba muter sekali lagi gue beli. Ya. Lanjut. Nah, abis itu sampai mana kita teh? Sampai bakso Malang. Ini
Emas. Jadi lu utang. gua kan utang 4 juta buat take all sama Brewek. Terus abis itu gua mau beli box Indonesia Kobaran Biru yang bakal keluar tanggal 5 Desember. Terus ini BTW ini tanggal 7 Desember ya guys. Udah keluar kemarin. Lu dapat apa gak kemarin? Charizard XV. Asal banget. Ya di mana-mana XY ya. Iya, XV enggak ada. Sorry. Tapi maksudnya nah itu kan karena gue suka banget Indo, sebenarnya hati gue di Indo banget. Hati lu di Indo banget. Iya. Kata-kata Pokemon Indo tuh lucu. Soalnya kalimat-kalimatnya tuh lucu gitu loh. Benar. Nah tapi ya udah ini kan gue beli 3 box di Marlo, jadinya ya pokoknya totalnya 6 jutaan, 6,5 lah gitu. 6,5. Terus habis itu kayak gue bayar pakai apaan anjing? Nggak ada duit gitu. Gue ada emas. Oke. Gue ada koleksi beberapa emas gitu. Terus kayak ya udah gue jual, sekalian gue butuh duit buat hidup kan gitu. Kok ada sih orang nggak punya duit tapi brewek 6 juta tuh gimana? Karena punya emas. Ada tabungan, ada cadangan. Tadinya emang lu mau cairin. Emang mau cairin gitu. Terus habis itu kayak, ya udah gue jual emas aja 27 juta. Gimana kalau gue kasih Marlo emas pertama dia, gue bayar utang, plus gue kan lagi suka Pokemon. Bener. Jadi tuh kayak Pokemon aja, sama gue investasi. Pokoknya total penukaran Karama dalam bentuk Pokemon kemarin kita hitung itu 16,5 juta. Iya, 16,5. Iya, terus itu kartu full tukar. Sama plus bukan kartu full tukar. Itu ada slab, ada shield product, iya, ada kartu. Pokoknya semua per Pokemonan deh. Plus bayar utang, plus bayar box yang belum turun gitu. Iya. Jadi total 23, tapi malah nambahin beberapa kartu yang lucu, jadi 24,5-an. Iyalah. 25 lah anggapannya. Berarti jadi gue rugi 2 juta, Marlo untung 2 juta. Untung 2 juta. Iya bener. Gitu. Gue sih dengan senang hati ya. Tadinya gue juga pengen langsung, gue nggak gitu suka investasi emas kan. Ya, karena kan emang Pokemon. Investasi juga ternyata Pokemon. Tadinya tuh gue pengen ini langsung cairin aja lah emasnya. Lo mau jual lagi? Gitu? Iya, cash gitu kan. Yeah. Tapi karena ini kayak emas pertama gue lucu, gue simpan aja dulu gitu. Gue nggak pernah punya emas guys. Soalnya gue juga waktu itu gue kasih tau Marlo juga. Gue kan beli waktu itu emas 20 juta 100 ribu. Oke. Gitu. Terus awal tahun ya? Awal tahun sama ibu Maret lah gue beli. Oke. Ternyata di pertengahan tahun udah 23 juta. 23. Dan sekarang di akhir tahun gue kemarin cek sama Marlo 27 juta. Sebenarnya 27 berapa ratus gitu. Iya, ada yang 26, ada yang 27. Iya. 27 lah kita anggap ya. Makanya kayak jadi 1 tahun nyimpen emas bisa naik 7 juta. Iya. Cuan banget aja. Ya mungkin ini gue beli 27. Iya. Kita lihat kalau masih gue simpan sampai tahun depan, siapa tahu naik 7 juta lagi pasti naik 35. Ya bisa mungkin aja kalau awal tahun bisa 28-an. Iya, nanti pertengahan tahun mungkin 31, 32. Tapi emas katanya pasti naik. Makanya banyak orang yang nyari mas-mas Jawa. Halo teman-teman. Golek iku nang Arab kelambi. Swiwi. Itu sayap. Ngapain catcalling? Bukan ciwi, swiwi gitu. Iya. Typo dia. Kelambine mampu Arab dibuka gitu. Apa tuh? Bajunya bau, buka aja. Mau dicuciin, niat baik. Pokoknya ini welcoming Karama ke Pokemon World lah. Iya. Tapi beneran Karama nyemplung biur. Gue bukan kayak di kolam cetek, gue langsung di lautan luas. Lautan luas, bener. Berenang sama paus kalau bisa. Sampai bottom gue. Bikini nggak? Bottom. Nice. Tapi gitu sih. Tapi gue saranin buat kalian semua yang kayak kepo deh, pengen coba deh di dunia Pokemon, jangan. Menurut gue, kalau kalian nggak ada cadangan atau safety net. Bener, iya. Gitu. Tapi kalau emang kayak ya tipis-tipis lucu-lucu, ya udah nggak apa-apa. Maksudnya yang apalagi yang lu suka. Iya, kartu-kartu yang lu suka, kartu-kartu. Maksudnya kalau emang buat koleksi, kayak gue koleksi pribadi, bukan dibisnisin kayak Marlo, mendingan koleksi apapun yang kalian suka. Iya. Dari gambarnya, jangan ngikutin tren. Dari Indonesia, Jepang atau Inggrisnya gitu. Tapi kalau kalian kayaknya bisa deh dibisnisin, ya silakan coba aja ikutin. Coba aja. Iya. Ini good business kok, good business. Iya, apalagi sekarang market Pokemon dan komunitasnya makin luas, makin lagi banyak. Gede nih, dan gue sih bisa guarantee sebenarnya ya. Pokemon tuh sampai 2 tahun ke depan masih gede marketnya. Nggak tahu abis itu. Oh iya. Nggak tahu. Karena ini kan kita lagi baru naik nih. Iya.
Kayak pedal aja. Kayak lagi pedal. Pedal kan sekarang lagi, aduh kering banget nih. Makin sepi. Iya, tapi masih ada aja. Masih ada aja marketnya gitu. Gitu sih. Udah, stop ngomongin Pokemon, capek gua. Dan pedal juga. Iya, itu dua hal puyeng-puyeng. Tapi misalnya nih, ini kan udah mau akhir tahun. Iya. Kalau harus milih 3 hal yang mau dibawa ke tahun depan, apapun ya, boleh benda, boleh resolusi. Iya. Kira-kira apa aja? Benda ya, resolusi ya. Apapun ya, 3 hal yang mau dibawa ke tahun depan. Binder Pokemon gue bawa. Goblok. Binder Pokemon gue bawa ke tahun depan. Oke. Karena siapa tahu cuan. Betul. Di tahun depan ya kan. Kegigihan untuk berkarya. Kegigihan untuk berkarya itu akan gue bawa. Boleh. Ke tahun depan. Tahun ini gak gigih-gigih amat. Tapi ya. udah mulai kelihatan kegigihan. Iya udah. Ini proses, Mbak. Iya. Ini semua tuh proses. Oke. Walaupun gua artis cilik. Iya. Ya. Walaupun gua berkecimpung sejak dini. Oke. Gua berarti udah 13 tahun Kak berkecimpung di dunia ini. Kok gini-gini aja? Ini karena yang gue incar ya. Kestabilan. Gini-gini aja tuh stabil. Iya. Ya kan? Daripada gue one hit wonder. Iya. Yang mungkin lu terkenal setahun 2 tahun abis itu hilang. Iya. Mending stay aja kayak gini terus. Steady. Iya, dan kan konsepnya adalah selama gue masih senang melakukannya akan gue lakukan. Betul. Kalau gue udah mulai gak seneng ya gue berhenti. Betul. So far kalau kerjaan seperti ini masih menyenangkan, sikat. Samsung Fold 7. Fold 7. Iya. Yang akan lu bawa ke tahun depan. Ke tahun depan itu ini ya. Iya. Goals berkarya gue. Iya. Kalau dulu kan gue masih bisa bohong tuh. Di balik ini. Ini tuh bisa menjadi tools buat gue berkarya. Oh kalau ini benar. Oh kalau ini enggak, ini pengen aja. Ini pengen aja. Iya. Iya gitu. Itu 3 hal yang gue bawa ya. Kalau lu apa nih 3 hal yang lu bawa ke 2026? Samsung Fold 7 juga. Iya kan lu juga mau kan? Iya kan? Parah. Gua bagus. Waktu ngeliat si Andy. Iya. Gue suka banget, gue jatuh cinta banget. Itu wow sih. Samsung Fold 7 kalau nggak silver yang biru. Oh oke, udah ada warna dia udah bikin warna guys. Sama casingnya Spigen. Oke, udah ada casing guys. Kacau sih, udah casing kacau. Kedua, title selebgram. Title selebgram bakal lu bawa nih ke 2026. Iya, title itu nggak bisa lepas tuh. Iya. Takut banget hilang gua. Uh-uh. Sama evolusi untuk menjadi lebih sporty. Gua kan udah main pedal. Iya. Akan gua tambah dengan jogging dan Strava gua. Oke. Jadi mungkin lu udah biar aktif banget nih Bintaro. Iya maaf ya. Mungkin lu akan menjadi ini Kak. Sport influencer. Itu ya mungkin ya. Iya, gua akan diundang-undang sama Hoka, Bento. Anjing ketahuan lagi. Tapi gua mau supaya nanti di akhir tahun Beyond Combat. Lu Beyond Combat. Anjay. Kalah. Iya pasti. Tapi nggak apa-apa. Yang penting Beyond. Beyond Combat gue ikut. Okay. Gue mau call gitu. Ya kan biasanya kalau udah menang mau call siapa nextnya? Call out. Iya. Kalau mau call tuh kan nelfon a friend. Gue mau call nyokap gue ngasih tau gue menang gitu. Iya pokoknya gitu. Gue ya kalau gue lagi ngebayangin kalau gue misalkan ada di Beyond Combat terus gue ada orang bilang gue call out Marlo, gue langsung bikin di Instagram. Sumpah gue takut berantem gitu. Ya lemah banget. Gue bilang gue takut gue cinta damai gue bilang. Lu ikutin dulu hype-nya. Berani lu lawan gue. Oke. Gue tantang lu, sebutin tempat sama tanggal, gituin. Oke. Terus abis itu kayak, aduh gue nggak bisa lagi, ada banyak job. Oh iya. Oh iya gitu cara kaburnya gitu ya. Terus kalau dia bilang ya udah tentuin aja yang lu kosong. Tahun ini padet. Iya nggak sih? Iya. Soalnya mereka, iya benar sih, lebih baik job daripada berantem. Iya. Baru bener. Sampai orang lupa. Jadi nggak, yang mana ya? Gila banget orang. Gitu. Oke. Oh sama, gue lupa Kak, ada satu hal lagi yang mau gue bawa di 2026. Apa? Gelar sarjana. Anjing, akhirnya nih. Itu tuh gue bawa tuh di 2026. Akhirnya nih. Lu panggil gue Maro Randy Ernesto Sikom. Ada nama belakangnya sekarang. Sikom apa tuh? SIKOM maksudnya. Iya apa? Sarjana Ilmu Komunikasi.
Keren. Iya, nggak cuma tentang hubungan, komunikasi yang dibenerin. Tapi pakai joki. Iyalah. Strafanya joki apalagi skripsi. Bener dong. Iya kan. Semuanya sekarang fleksibel. Iya. Itu yang mau gue bawa ya. Iya. Gue sih pengen. Congrats ya betul. Thank you, lu juga congrats ya bro. Thank you. Congrats untuk Z7-nya ya, Fold Z7-nya ya. Belum tapi akan. Akan. Satu raket reserve lu jual aja. Karena Sun Breon to the moon. Iya lagi. Iya kan. Sun Breon to the moon. Gue jual ah. Iya kan. Iya. Menurut lu kenapa gue jual Jeep? Jeep lu kisaran 300 let's say. Iya kan? Iyalah 200 something lah. Yang di cash berapa? Yang Pokemon berapa? Maksudnya yang gue simpan? Yang simpan cash sama lu invest ke Pokemon? 0. 300-nya ke Pokemon. Jujur pilih kalimat ya. A. Tolol. B. Bego. C. Goblok. Kita lihat tahun depan. Atau D. Kita Bro. Kita lihat tahun depan. Apakah itu bisa jadi Hammer? Atau Mio. Mionya Tio. Itu Vario. Iya. By the way gue jual PTX ya guys kalau ada yang mau. Ada yang mau. Jujur ada yang mau PS5 nggak? Atau jam? Semua barang gue jual. Bentar lagi kayak gue jual ini deh. Casper. Ada yang mau rent a boyfriend nggak? Nah ini rent a boyfriend menurut gue konsep bagus ya. Dan bayarannya bisa pakai kartu ya gue dengar. Kartu. Tukar pakai booster pack. Booster pack bisa 151. ya. Oke, cuma English. spesifik ya. Iya. Spesifik Karena ya. itu yang pasti bakal naik loh. Sama Benar, prismatik ya. Prismatik oke sih, prismatik oke. Gue sampai hafal sekarang anjing. Gila, dia udah hafal banget. Gue lama-lama takut deh main sama lu. Jujur. Jadi kemarin tuh gue baru pertama kali ini Pokemon lagi. Aduh, Tipis-tipis karena lagi hype banget di otak gue. iya. Ya. Jadi gue baru aja nyelam ke dunia Pokemon. Oke. Tiba-tiba malu bilang, "Kak, join live." Gue awalnya nggak suka join live gitu anjing, sumpah. Ngapain sih? Kayak orang-orang buka pack, congrats, karena bukan punya gue. Tiba-tiba kayak TA apa TA? TA nih, bukan Taman Anggrek teman-teman. Iya gue baru TA yuk. Apa sih anjing TA? Ternyata tanding gitu. Lu sama orang lain bisa berempat, bisa berlima, bisa 1 lawan 1. Itu artinya take all. Yes sir. Take all itu artinya apapun kartu yang hit itu kartu yang paling bagus atau paling wow dengan price-nya. Gua nggak tahu kan. Yuk TA join. Gue coba. Join. TA berapa sih TA? Waktu itu 300.000. 300.000 doang TA. Hoki-hokian kan. Iya. Terus gue nanya pas sudah, ya sorry ya. TA apa? Kartunya boleh buat gua nggak? Hilang buat mereka. Iya. Oh gitu caranya. Oh gitu. Oh, lagi. Itu yang kenapa saya hilang 4 juta. Iya. Karena mah take all dapetnya apa? Enggak dapat karena diambil semua kartunya. Kayak, lah, gue nggak dapat apa, cuma dapat 1 bulba. Iya, Bulbasaur harganya $12. $12 ya 200 ribuan, 150 lah. Terus dia makan 1 kartu lagi Lucario sama $11. Iya lumayan lah. Jadi total Karama dari pengeluaran dia 3.900.000. Iya. Itu dia cuan 250. Ya gitulah. Gitu kayak. Makanya gue bilang buat kalian yang pengen banget nyoba, jangan. Enggak, soalnya nih gua udah bilang, Aldo juga udah bilang, lu mau buka personal juga boleh, buka buat lu aja, nggak usah take all. Enggak, take all aja, gila. Laki-laki tuh go big or goblok. Iya, kita kan goblok nih. Iya. Tapi bahaya banget sumpah. Tapi cuma karena lagi nyemplung nih, gue pengen semua nyoba. Bebek gue nyoba. Bebek ikut. Terus yang apa yang darah-darahan itu? Battle HP gue ikut. Gila, Karama ikut semua. Kayak ya udahlah. Kemarin 1 malam Karama ngeluarin 1,3. Semalam tadi. Iya. Ada yang mau jam nggak? Gue tuh kalau misalnya sekarang ada job ya, sekitar 30%-nya gue pakai buat hidup. Let's say 70% Pokemon. Goblok anjing. Iya. Tapi let's say misalnya gue dapat 10 juta ya. Kan harusnya dipotong 2. Kali ini gue dipotong 3.
Karena ada Pokemon. Hidup Pokemon sama nabung. Tapi nabung ya dari 10 misalnya. Hidup let's say 5 juta. Nabung 1 juta. 4 juta Pokemon jing. 4 juta Pokemon. Asli. Sumpah. Tapi dari 4 juta kan masih dipecah lagi. Oh, 1 juta invest, 3 juta Pokemon. Kacau sih, karena masih kacau. Tapi hal paling menarik itu jangan main Pokemon. Jangan kepo. Jangan sekali-sekali. Emang itu apaan sih? Jangan. Jangan. Itu gue dari situ tuh, dari Marlo. Apaan sih lo? Jadi kayak YOLO. Tapi kalau lo mau invest ya, sealed product tuh the best. Iya. Karena dia tuh nggak ada potongan value. Iya sih. Iya. Kayak misalnya kartu, kan misalnya lu jual ke card show gitu, gue belinya di harga 80%. Iya. Sealed product tuh nggak bisa digituin. Oh sama ya, harganya sesuai harganya sesuai market. Oh. Kita ini, misalnya lu kan kemarin ngambil booster box Inggris, booster bundle Inggris. Iya. Harganya 2 juta. Iya. Lu besok ke card show jual ke orang 2 juta dibayarin. Oh. Nggak bisa kayak tiba-tiba karena ini card show gue jadinya beli di 1,5. Nggak mungkin. Iya. Karena dia sealed product. Masih bisa dijual dengan harga sama soalnya. Sama, dan itu biasanya kayak kalau misalkan orang nih nego, gue tuh nggak bisa negoin harganya. Oh. Misalkan nih gue jualan itu bundle 2 juta, dia bilang 1,8 bisa nggak? Gue nggak bisa nurunin. Oh, karena emang harganya segitu. Karena itu sealed product, iya. Kecuali kalau kartu nih 2 juta, 1,8 bisa nggak? Ya udah bisa. Iya. Ini kartu. Sesuai hati juga. Iya, ini kan kartu gue juga dan segala macam. Iya. Makanya kalau mau invest beli sealed product. Sealed product. Iya, gue invest tuh kemarin loh. Terakhir gue tuh ada sealed product, gue cuan lumayan. Ada 2 yang oke. Oh iya. Jadi gue beli sealed product. Waktu itu masih murah, gue beli booster box Paldea Evolve. Oke. Di 5 juta. Bulan depannya gue jual. Berapa? 8 juta. Oh karena marketnya naik ya harganya. Oh, gitu, iya. instan. Dah gone. Terus gue beli lagi Fusion Strike waktu itu. Oke. Fusion Strike tuh gue beli di 13 juta kayaknya. Oke. Booster box. Terus Kang? 2 bulan kemudian gue jual di 16,5. Wih lumayan tuh. Iya kayak gitu-gitu. Nah mungkin sekarang lu jual itu udah bisa 18-20. Nggak tahu, gue belum lihat market. Gitu loh maksudnya. Iya. Karena apa? Karena itu sealed product. Yang masih bisa dijual untuk market. Iya, itu kalau udah lu jualnya as a pack ketengan, turun harganya. Oh. Gitu. Tapi pack ketengannya juga stabil ya. Stabil. Misalnya 151 harganya 200 apa 300? 290. 290. Nah, maksudnya selama beberapa bulan pasti antara naik atau turun beberapa puluh ribu. Iya, biasa enggak nyampe puluh, enggak mungkin puluh. Biasa turunnya tuh 5 sampai 10. Oh, jadi 290 atau jadi 300 Iya, atau ini kan udah 280-an. kemarin kan turun. Awalnya 300, sekarang lagi 290. Mungkin aja bulan depan 300 lagi. Kita nggak tahu marketnya gitu. Iya. Makanya sealed product is the best product. Kok ngomongin Pokemon lagi sih? Fokus. Kebiasaan kecil apa yang surprisingly bikin hidup kalian lebih baik? Di tahun ini ya. Kalau gue sih main pedal ya. Kebiasaan kecilnya jadi mulai aktif olahraga lagi. Itu iya sih. Maksudnya jadi kayak bangun pagi, kenalan sama orang baru, mingle. Banyak positif point. Iya, ketemu sama orang baru. Itu hal baik sih. Turun berat badan. Iya tuh, oke tuh. Iya, konsistensi. Kalau gue ini minum air putih. Iya, tuh hal kecil yang gue nggak pernah lakukan, tapi kayak gue tuh sekarang udah ada mindset di mana yang kayak gue mau makan nih, gue minuman manis 1, tapi harus ada air putih. Ngerti. Jadi bukan cuman es teh manis gitu. Iya. Sama air putih. Iya, nanti lama-lama gue lagi nggak pengen yang manis-manis, yaudah air putihnya aja. Gitu. Bagus. Tuh habit minum air putih menurut gue wow sih. Gue sama ini makan salad. Biasanya tuh makan apapun ya. Kayak KFC, ya udah KFC doang. Tapi gue selalu kayak beli buah deh nanti. Oke. Gitu. Ada joroknya, ada baiknya. Iya, kalau nggak kayak di tempat-tempat Jepang tuh, makanan Jepang. Biasanya tuh ada saladnya kan. Iya. Nah, gue sekarang mau tambahin makan salad. Gyukaku, bibimbap sama salad. Oke. Tuh. Ya untuk apa namanya ya? Balance udah imbangi. makin toku loh. Iya, kerasa ya. Kerasa. Pinggang. Cuma jeleknya kita begadang. Begadang masih susah banget. Gimana ya caranya biar kayak Ya ini jangan begadang nggak ada hubungannya lagi. Ya, tapi begadang parah sih gue. Padahal capek badan capek nih. Capek banget. Ini sih doom scrolling sih. Iya sih. Sumpah, misalnya udah main game nih sampai jam 1 jam 2. Rebahan deh.
Scrolling anjing. Scrolling kayak lihat ini bentar lah, IG bentar. Iya. Kok udah 3 jam? IG bosen, TikTok Itu parah sih. TikTok join live Gila banget. Gue live ya. Kemarin gue ngomong ke Bev gini. Bev, kita tuh udah gak beres live-nya. Mulai jam 10 kelarnya bisa aneh-aneh. Tapi biasanya jam berapa emang? Nah kemarin gue bilang ke Bev, mulai sekarang kalau kita live itu 3 jam tuh maksimal. Mulai jam 10, jam 1 tuh maksimal kelar. Iya sih. Karena mah masuk sampai jam 6 pagi. Udah gak masuk akal. Gak masuk akal jam 6 pagi sih. Sumpah itu. Bev udah terantuk-antuk nih. Oh, gue sambil bahan ngetiknya. Matanya udah nutup satu. Iya sumpah. Itu tai sih sumpah. Tapi menurut gue kenapa TikTok harus di-ban? Itu sih. Karena TikTok nih, dari TikTok gabung nyambung ke TikTok Shop. TikTok Shop nyambung ke GoPay. Lingkaran setan. Setan banget. Ngapain gue beli cukur jembut jam 4 pagi itu ngapain? Gue tanya ngapain? Gue cukur hidung. Yang pakai jepitan cuk. Parah sih. Babi tuh. Bengong, pelongo. Mau tidur. Beli lampu. Gue gantungan kunci 3D printer. Ngapain? TikTok anjing. Mainan bunglon, paus, yang 10 ribuan. Gue beli 5. Udah 50.000 tuh. Iya. Kalau per hari kayak gitu. Terus tai lah. Sama tisu, biasanya kebanyakan tisu. Tisu yang diputar parah sih. Tisu yang di display tuh. Kalau gue yang beli 6, cuma 20.000. Anjing murah banget Kak. Murah banget, gue beli 2. 40.000 tuh. Iya. Tapi dapat 12 tisu. Iya, bener. Tai lah, sumpah. TikTok Shop sih gila ya. Gue dari ada nih. Lu Nasnin. Iya, Nasnin. Dia lagi live ini kerja sama. Coba gue liat TikTok gue beli apa. Nasnin lagi kerja sama. Gue masuk ke live-nya. Terus? Enggak, halo Nasnin, mampir aja bentar. Beli sampo gue. Beli sampo. Ngapain? Gue tanya beli sampo. Gue beli karena apa? Apa? Gratis itunya. Ongkir. Bukan apa? Produknya kondisioner. Oh. Kondisioner, lu beli sampo itu. Gratis kondisioner saset 5 biji. Gue bilang, kapan lagi? Give me the Tresemme, kata gue. Spion motor. Itu parah sih, spion motor parah. Tisu. Cover tutup tangki bensin. Bensin motor. Tong sampah. Beli tong sampah lo? Wow. Itu wow. Tapi TikTok lebay. Kenapa? Gue kalau live sampai gue alat putar gulungan yang lu misalnya sikat gigi, odol, kan lu tekan-tekan. Bisa diputar sampai habis. Tahu gue. Pelit banget enggak sih gue? Lu parah sih. Tinggal buang Beli baru sih. Gue beli alat pencetnya. Tahu gue yang 30.000. Udah ada barangnya? Ada. Lu pakai? Gue beli 2. Lu pakai? Dupa. Lu beli dupa buat di kamar mandi. Itu parah. Sumpah bau. Kagak ada bau-baunya anjing. Bohong bangsat. Harus beli dupa gua, bro. Yang mana? Ada di atas, ada lavender. Makaroni. Gupang sih, gipang. Apa sih? Guri panggang. Guripang. Iya, guripang parah sih. Casing 10.000. Gojodok. Apaan tuh? Yang kipas. Gue mikirnya kalau pedal panas lumayan ya. Beli. Nggak kepake sampai sekarang. Cermin yang ditempel-tempel di meja di pintu. Stiker cermin. Nggak tahu gue apaan tuh. Ini lo stiker cermin. Lu kayaknya butuh kayak gini-gini doang. Di lem. Gue butuh gak? Gue kirim ya linknya. Kirim linknya. Kadang-kadang soalnya kan kalau orang-orang TikTok itu live brewek, ada kaca kan depannya biar kelihatan dianya. Itu bisa tuh lu tempel. Hal apa yang dulu kalian overthink tapi sekarang lebih santai? Masa depan kalau gua. Lu terlalu santai, Mas. Tapi gini loh. Coba agak deg-degan. lu kayak terlalu chill. Lu kayak masih umur 26. Gue malah kayak 22. Iya, ayo dong. Yuk. Keputusannya diperbaiki yuk.
Hidup cuma sekali lo. Mungkin di reinkarnasi selanjutnya gue lebih serius. Iya oke. Ya. Gue juga ada nanti lah di next life. Tapi di hidup ini, fuck it gue YOLO sih. Jujur YOLO banget. Nih gue lagi liatin ini. Apa? Kontak USB. Fokus lu. Lo kucing ada maskernya, bego, masker kucing. kasih lihat lo. Masker kucing. Munduran di samping muka lu. Nah. Jadi kucing ada maskernya. Gue mau cerita tahu. Lu tau gak sih? Jadi gue beli lampu. Iya. Di TikTok Shop. Iya. Lampunya tuh lampu yang kalau lu pencet nyala. Jadi bulat doang. Oke. Pencet nyala. Gue beli juga lo. Nah itu kan gue beli kan. Belakangnya tuh ada lem M3-nya. Jadi lu bisa tempel di dinding. Jatuh. Iya, enggak. Oh iya terus? Apaan sih jatuh? Enggak. Iya, ketempel kok. Kenceng banget. Cuman waktu gue lihat, ini kalau gue nyalain terlalu terang di samping gue. Oke, jadi gue harusnya lebih atas dikit. Copot lah. Gue copot. Tembok gue copot. Lo beli ini lo. Lu sekarang kalau lihat di atas ada bopak bulat satu. Boleh nih. Ini gue beli. Itu lu pencet nyala ya? Iya. Lucu banget. Sharing Kak. Gila deh ini, tapi TikTok Shop sih tai ya menurut gue. Sumpah apa aja ada. Gila sih nih. Tapi bahaya. Gue beli sempak aja di TikTok lo. Sumpah. Itu desperate. Kagak, karena gratis. Murah. Ongkirnya gratis. Gue nih kemarin beli sempak juga di TikTok, tapi tengahnya bolong. Buat? Iseng. Adem aja. Iseng. Iya. Tapi gue kebanyakan tuh mainan kucing kalau gue beli di TikTok. Dan surprisingly bagus. Surprisingly ya? Surprisingly. Tapi tai sih sumpah TikTok. Kita kayak harus bikin konten deh Kak. Iya ya, karena kita juga barang-barang TikTok. Kita juga beli gantungan kunci buat mobil. Apa boundaries yang tahun ini dipelajari dan mau dipertahankan? Jangan terlalu attach sama manusia. Sumpah, karena banyak drama demi apapun deh. Iya benar. Gue sih enggak. Itu yang lu pelajari. Iya. Gue ini boundary-nya adalah masih berani untuk nggak enakan. Masih berani untuk nggak enakan. Oh, enakan jadinya. Enakan. Masih berani untuk enakan. Iya, gue enakan. Hah? Maksudnya apa sih ya? Ini loh, misalnya kayak ngomong enggak ke orang atau enggak bahkan kalau ke stranger gitu, gue nggak ada yang kayak gue harus bikin dia nggak enak. Bukan fond of me itu apa? Lu nggak disukai. Jadi gue itu boundaries yang gue jaga adalah gue kayak nggak harus nyoba buat gue jadi disukai orang-orang deh. Iya itu tuh. Karena capek lama-lama gue ngerasa kok gue nggak enakan ini, nggak enakan itu, tapi lama-lama kok gue jadi yang gue kayak tai ya. Malah kitanya yang jadinya kayak kok menyusahkan dan iya itu ya. Jadi gue kayak ya udahlah, kalau misalnya orang nganggap gue nyebelin, ya udah gue nyebelin. Itu masih gue jaga sih, boundary itu yang nggak mau gue hilangkan. Iya sih. Apa bentuk self care yang paling cocok buat kamu tahun ini? Nabung kalau gue. 1 juta itu. Tai lo. Nggak, tapi kayaknya emang mulai harus mikirin masa depan sih. Baru kepikiran sekarang ya? Iya. Apa hal yang bikin kamu kenal sama diri kamu sendiri? Ya iya udah kenal lama gue. Udah kenal lama ya? Iya. Nggak ada hal baru yang lu pelajari? Kalau gue tuh impulsif. Itu udah lama sih. Udah lama ya? Udah lama itu. Iya juga ya. Nggak ada berarti kalau gitu. Emang lu apa? Oh lu baru suka Pokemon. Lu menemukan hobi baru. Dan komunitas baru, teman baru. Udah itu doang. Bagus. Hal baru di hidup gue. Sama pedal. Fuck tenis. Pedal sih gue parah sih. Iya ya kan. Gue tadinya yang kayak setengah-setengah main. Karena ternyata kita tuh kebalik. Itu parah sih. Jadi kan selama ini tuh gue main kiri karena main kanan. Iya. Terus gue ngerasa kok Karama main kanannya suka kayak gini sih gitu. Terus lu anggot-anggotan jadinya. Iya, gue jadi kayak main kirinya takut-takut segala macam. Iya. Ternyata pedal nggak menyenangkan. Gue main kanan. Karama main kiri itu dunia baru, menyenangkan banget. Iya. Menyenangkan banget. Tapi masih kita ulik dulu. Iya, masih nyoba-nyoba. Tapi masih kayak oke lah. Mulai ada serangan nih. Iya nih, ada kayak chance lah. Attack-nya mulai kejalin nih. Kejahit. Diledain gue. Iya, tapi gue tuh jadi gini, awal tuh gue main kanan.
Iya. Karama juga main kanan. Jadi kita tuh nggak pernah cocok. Akhirnya gue yang kayak, yaudahlah kak, lo aja yang main kanan, gue main kiri. Iya. Supaya kita bisa mainnya bareng. Iya. Ternyata yang lebih jago main kiri Karama. Karena kalau gue kalau kanan selalu mikir kayak, aduh pengen attack ini terlalu membosankan karena Bener. kalau kanan itu kan yang penting main aman dan return. Bener. Yang penting rally tektokan. Terus kayak, aduh, jadinya gue takut salah karena kayak gue pengen seaman mungkin, jadinya gue yang ragu. Takutan. Iya, jadi ragu. Kena net. Karena gue pengennya yang penting return. Iya. Ketinggian salah, kependekan salah. Pengen tengah-tengah, nggak nyampe. Iya. Karena skill gue nggak memadai. Buat ke spot yang lu mau. Iya, pas coba kalau kiri attack terus. Bener. Apa aja smash skill. Iya. Smash skill. Karena gue tahu kanan gue yang main aman. Itu emang harusnya gitu. Iya. Kerjaan gue cuma di belakang di smash orang anjay. Sumpah. Tapi malu ya, di kanan gue smash, dibalikin gue anjing. Apa aja gue balikin bro bola. Tapi kan takut ya tapi gini. Ada gitunya tapi gitu gue takut. Tapi tik lah balik. lanjut anjing. Karama smash lagi, balikin lagi. Kok bisa bolanya pas ke dia ya? Itu bukan bola yang pas, posisi gue yang pas. Anjing. Tapi enak sumpah dapat. Tapi gue ngerti dapat kanan. Gue main kanan ketika dapat kirinya yang jelek, males sih main. Sama kanannya jadi mati, nggak guna. Iya benar. Karena ya di returnnya pasti nyerangnya orang-orang juga pasti kayak, oh kanannya bagus nih, kill kiri aja. Iya selalu kayak gitu sih. Iya. Selalu kayak gitu. Tapi seneng gue. Tapi untungnya Karama punya ini experience main defense. Jadi Iya. waktu dia diserang terus, dia bisa balikin juga bolanya. Iya, jadi bola aman pas Malo di attack mulu, Malo bisa kill. Iya benar. Gue waktu dapat bola lob dikit, bodo amat. Dia nggak tahu kita kanan kita kiri yang mana. Bro ternyata main padel tuh bukan soal posisi tapi soal kepercayaan tim. Iya lagi. Ngomong apa sih? Skill atau hobi apa yang kamu temukan dan mau terus dikembangkan? Jujur kalau gue Pokemon. Iya. Kalau gue tahun ini sampai mungkin pertengahan tahun depan deh, gue masih mau mencoba mendalami dunia Pokemon. Gue juga kayaknya kayak Tapi nggak mau yang too much impulsif, karena kalau gue kan koleksi. Iya benar. Gitu. Tapi gue juga setelah beberapa bulan gue lebih tertata sekarang apa yang gue mau dan apa yang enggak. Iya. Gue cekek dulu boleh? Jangan. Itu gue lebih ngeh sekarang. Kalau misalkan kayak ada orang jual ini, dulu tuh gue kayak anjir nih top hitnya gue mau gitu. Iya. Kalau sekarang kayak gue nggak butuh deh, nggak usah. Iya. Ada gitunya, udah bisa nahan diri pelan-pelan. Iya, bagus. Ya walaupun masih ada yang impulsif itu, udahlah main lah, ini main lah. Iya. Tapi udah, lu tuh sebenarnya Sabar lu jangan emosi lo. Gonggongin balik. Pedal gue juga masih menyenangkan. Biarpun hype-nya udah hilang, terus udah mulai sepi. Tapi menurut gue suka banget lagi pedal. Enggak, gue bakal terus main padel karena itu tuh sebenarnya membangun habit olahraga. Iya betul. Kalau buat gue ya. Iya. Dari yang malas-malas, misalnya kayak Valdi nih ngajak main bola. Iya. 2 minggu sekali, sebulan sekali, bahkan kalau dia lagi mager 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Tapi kalau padel tuh kemauan sendiri, terus yang kayak udahlah olahraga yang penting. Iya. Meskipun ya, let's say gue udah turun nih intensitasnya. Iya. Seminggu sekali tetap gue jalanin sih. Sama. Seminggu sekali bisa lah gue nyempatin waktu tuh kayak gitu. Tapi menurut gue pedal menyenangkan banget lagi. Soalnya mungkin kalau buat orang-orang jogging, lari, menurut gue kayak malah bosen. Tapi mungkin orang-orang yang suka ya udah. Iya. Iya berarti temukan hobimu. Benar. Bukan suaramu. Iya boleh. Iya. Nih, Gue suka. ada skill yang mau dikembangkan. Jualan. Iya kalau lu ya. Ternyata somehow gue suka banget bisnis. Iya. Kayak Pokemon gue bisnisin tuh. Awalnya gue yang kayak ya udah. Tapi ternyata gue tuh suka jualnya. Oh. Ngerti gak sih? Gue tuh suka yang kayak bargainingnya. iya, menawarkan produk. Nggak tau lah bisnis site gue baru kan gue gak pernah bikin bisnis sebelumnya. Iya. Terus ini Pokemon gue bisnisin, gue nganggapnya ini bisnis ya. Iya. Dan itu menyenangkan. Apa mungkin Mungkin gua karena suka hobi juga. Iya. Iya sih. Hobi yang dijadiin bisnis. Ya coba lu jualin panci. Bosan pasti. Bosan lah. Iya. Ngapain? Jualin sepeda listrik. Kimco. Mungkin. Iya mungkin kalau cuan ya. Iya, nggak ada yang tahu cuman. Tapi maksudnya kenapa lu suka? Karena mungkin pertama
marketnya masih luas nih, lagi luas-luasnya, lagi banyak. Kedua, ada yang murah, ada yang mahal. Iya, iya. Lu jadi bisa kayak, oh buat lu yang range-nya berapa? Lu ada barangnya, range-nya mahal, ada barangnya. Ya kalau motor misalnya, mobil. Nggak semua orang Punya duitnya. Oh mungkin tahun depan deh kak. Masa Iya, tungguin kayak, udah tahun depan nih, gue chat lagi ah. Jangan. Dia udah beli. Iya. Iya. Mungkin gara-gara gue suka sih. Iya. Gue kayaknya nanti mau ini deh, mau seriusin padel. Bukan jadi profesional ya. Iya. Gue pengen coaching padel. Karena semuanya coaching ya. Iya, gue pengen bikin ini coaching padel for kids. Ih seru banget. Itu kayak menyenangkan. Kayak kemarin sama Ethan. Oh iya. Gue cuman iya. rally berdua. Seru juga nih, kayak gue bisa deh ngajarin. Iya. Cuman gini nih. Yo, lagi yo, formnya dibenerin yo, gitu. Kayak bisa deh gue. Gue juga padel for girls. Karena banyak orang yang malu untuk main padel. Gue juga for girls tapi merit only. Oh. Ibu-ibu. Ngerti. Ibu-ibu aja gue. Gue malah mau bukanya di Kenapa pantai. Hah? Beach padel? Bikini only. Oke, bikini only. Gue kadang mau bikin dalam dalam laut. Hah? Snorkeling padel gue bikin. Mantep banget. Iya. Yang kalah dimakan hiu. Tapi belum pernah kan Apa? tempat dugem bikin padel. Ya ngapain? Ya biar orang budek. Jadi sambil dugem, sambil nonton, seru banget kayak, banyak banget hidupnya. Gue mau joget, lagi seru banget nih. Itu kayak fever dream jatuhnya. Ya, lu lagi demam, terus lu mimpi nih, mimpinya lagi mabok, party, ada orang main padel. Itu kacau, fever dream. Lucu banget dah. Itu sih, tapi ya semoga 2026 Tetap hidup lah kita. hidup lah. Iya. Tetap menyenangkan, tetap ada gebrakan yang kita nggak kaget banget. Iya, gebrakan harus kaget, Mas. Tapi maksudnya nggak negatif gebrakan. Oh, gebrakan positif, iya. Gue juga berharapnya gitu sih. Semoga kita semua bahagia, sehat, amin. Gue berharapnya, Semoga kita semua kaya. iya. Amin semua. Amin. Amin. Suruh undang masih bisa lanjut sih, itu doang sih. Iya, padahal menyenangkan ya. Iya. Ayo Bran, gila dah lu Bran. Aneh ya. Aneh padahal kayak this is the most enjoying and fun. Iya, fun. Fun podcast. Very. Kita diundang-undang padahal. Iya, tapi kok nggak pernah ada brand tap in? Iya. Padahal kan mereka harusnya lihat ya kayak anjir, jadi hidup nih podcast. Gara-gara soal penendang. Mungkin di 2026 gue akan lebih sexually aktif ya. Hah? Socially aktif. Lebih socially aktif. Oke. Di 2006 gue bakal lebih socially aktif. Seksual aja nggak apa-apa. Ya udah deh. Iya. Iya deh. Socially aktif. Maksudnya gue bakal lebih muncul di apa? Podcast. Enggak, bukan. TikTok gue sendiri. Oh. Supaya nggak jadi kayak second account lah Instagram gue. Iya. Instagram apa TikTok sih anjing? Dua-duanya, kenapa emang? Iya, Kan iya. 360 kita. Iya. Kita kan- Adil soalnya ngomongnya TikTok babi. Shut up. Shame ya. Gue pengen affiliate, sumpah. Udah kalau lu bikin aja lah, kan jual apa kayak. Iya pengen nyoba ya. Iya. Coba sekali. Coba nanti aja. Ini sekarang deh. Nanti ya. Kan kita lagi syuting. Oh iya nanti deh. Boleh. Itu aja sih. Itu aja. Tapi kalau kalian punya resolusi, Iya, tulis 1080 resolusinya. kali berapa? 19-20. Iya. Itu lurus tuh berarti. Enggak, gini, kan waktu itu tahun kemarin kita juga bikin kan buat resolusi. Coba kalian baca dulu resolusi kalian di video terakhir kita. Ada yang kesampean nggak? Kalau kesampean kasih tahu ke kita. Iya, dan tulis resolusi buat 2006 kalian. Tulis please. Berarti sampai ketemu baca resolusi di tahun 2026 akhir. Yes. Gitu. Nggak sabar ya. Apa? Gue udah lupa deh resolusi gue tahun lalu apa nih? Yes man kalau nggak salah ya. Itu kayak lu deh. Apa gue ya? Kayaknya lu dah. Gue udah very yes man parah tahun ini. Tahun ini gue iyain semua. Gue kayaknya juga udah mulai aktif olahraga deh. Iya, turun berat badan, hidup lebih sehat. Hidup lebih sehat, aktif Udah. olahraga. Berarti resolusinya udah kesampean ya. Yes. Six pack lah. Six Masih pack. belum. Tahun depan. Amin. Gue udah 4 tahun pengen six pack. Amin. Six pack. Harus six pack. Six pack kayak nikah. Lu tahun depan tuh. Pengennya Amin. sih. Jangan buru-buru tapi kan. Raisa sih. Terlalu early gak sih buat kayak gitu, Mas? Saya takut banget. Kalau nggak gue bilang ke Raisa gini, I don't know you, you are pop up in my discovery, and I would like to know you more. Taruhan 80% di blok. Ya udah nggak usah. Ya emang gak usah. Gue yang blok diri gue sendiri aja. Yaudah, iya. Ya semoga, berarti resolusi tahun 2006 apa Kak?
Soalnya 2026 makin sehat itu harus. Harus. Karena kan semakin kita tua, semakin harusnya kita sehat. Makin sehat dan menjaga kesehatannya. Menjaga kesehatan. Kedua, makin banyak job. Iya. Mulai belajar nabung. Iya, lagi. Sekarang udah proses, tapi makin belajar nabung, mulai tahu mana yang butuh, mana yang enggak. Itu dia, kuncinya di situ. Iya. Gue nggak mau cancel 2 mal. 2 mal. Males dan malu. Wish. Gue nggak boleh 2 itu tuh di 2006. Iya. Terus apa lagi? Udah. Sehat. Ya kan udah sama tadi. Oh sama ya. Bahagia, hidup. Makin banyak job artinya makin banyak pemasukan. Makin banyak pemasukan, makin harus bisa financial management. Betul. Iya. Tapi thank you juga buat kalian Slindingers yang udah nonton 1 season ini. Iya. Dari Januari sampai ini Desember. Season paling lama ya? Iya, 1 season setahun. Ya? Biasa kita 6 bulan. Setengah-setengah kan? Iya. Ini season paling lama. Berapa episode total? 33. 33. Ini 33. Gila. 33. Tapi lu tau gak sih 33? Plat mobil gua. Tuhan Yesus tuh. Astaga lagi deh. Thank you, bye.